Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian berdoa dulu agar nanti pembelajaran IPA ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari siklus menstruasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pada hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, menganalisis tahapan-tahapan siklus menstruasi. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis hormon-hormon yang mempengaruhi dalam fase-fase menstruasi. Baiklah, kita pelajari mengenai pengertian siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan yang terjadi di tubuh wanita setiap bulan sebagai usaha untuk mempersiapkan kehamilan. Kemudian setiap bulannya pastinya ovarium atau indung telur akan melepaskan sel telur. Proses ini dinamakan dengan ovulasi. Jadi pada wanita yang normal pastinya setiap bulannya akan mengalami menstruasi. Kita bahas mengenai menstruasi anak-anak. Kalian tentunya sudah mengetahui apa menstruasi itu. Menstruasi atau haid atau kadang juga disebut sebagai datang bulan adalah perdarahan uterus secara periodik dan siklus yang normal terjadi pada wanita yang telah puber. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi karena tidak ada pembuahan itu, maka dinding rahim akan luruh sehingga terjadi pendarahan. Umumnya durasi siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda. Bisa terjadi antara 23 hingga 35 hari. Namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari dengan lama menstruasi adalah 4 hingga 6 hari atau sekitar 1 minggu. Kita lanjut. Siklus menstruasi dibedakan menjadi beberapa tahap atau fase. Ada 4 fase yang terjadi dalam siklus menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Yang kedua yaitu fase praovulasi. Yang ketiga fase ovulasi. Yang keempat atau terakhir yaitu fase luteal atau fase pasca ovulasi. Kita pelajari lanjut ya anak-anak. Fase dalam siklus menstruasi. Fase pertama atau fase menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi.
Nyeri pada perut saat menstruasi dipicu karena adanya kontraksi dalam rahim. Kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi terjadi. Jadi karena ototnya berkontraksi sehingga kita mengalami rasa sakit. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan kadar progesteron. Jadi hormon estrogen dan hormon progesteron ini akan berkurang sehingga menstruasi akan terjadi karena dinding endometrium luruh. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel FSH atau hormon FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel atau kantong yang berisi indung telur di dalam ovarium. Dari beberapa folikel yang berkembang, hanya ada satu folikel yang terus berkembang dan akan memproduksi estrogen. Selama masa menstruasi inilah hormon estrogen Anda akan berada pada tingkatan yang rendah. Fase kedua dalam siklus menstruasi yaitu fase praovulasi. Fase ini biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Lama waktu yang dihabiskan pada tahapan ini akan menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita berlangsung nantinya. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim atau dinding rahim dipicu oleh peningkatan hormon progesteron. Mungkin Anda sempat berpikir bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama. Tapi nyatanya masa ovulasi tiap wanita tidaklah sama. Tergantung kepada siklus menstruasi masing-masing dan beberapa faktor seperti menurunnya berat badan, stres, sakit, diet, dan olahraga. Dan mungkin masih banyak lagi ya anak-anak yang kalian bisa sebutkan sendiri. Kita lanjut fase ketiga. Fase ketiga dalam siklus menstruasi yaitu namanya fase ovulasi. Fase ovulasi di sini sel telur akan dilepaskan untuk dibuai. Sel telur yang telah matang kemudian akan bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam. Apabila tidak dibuai, sel telur akan mati. Namun, jika sel telur bertemu dengan sel sperma dan sudah dibuai, akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi sendiri akan menandai masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum.
Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin menebal. Korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron jika tidak terjadi pembuahan. Kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Jadi jika tidak ada pembuahan maka akan terjadi menstruasi. Tetapi jika ada pembuahan maka siklus menstruasi tidak akan berulang ke fase pertama. Fase keempat dalam siklus menstruasi disebut fase luteal. Jadi setelah fase ovulasi, di fase luteal ini folikel yang telah pecah akan mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang kemudian akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Ini juga dikenal dengan fase pramenstruasi atau fase pasca ovulasi. Hormon yang mempengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Jadi ada beberapa hormon yang berpengaruh pada siklus menstruasi. Yang pertama yaitu hormon estrogen. Hormon ini diproduksi pada ovarium yang sangat berperan dalam tubuh, terutama pada masa ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Hormon yang kedua yaitu hormon progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Kita lanjut, hormon yang ketiga yaitu hormon pelepas gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsang pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Yang keempat, hormon lutein atau luteinizing hormone atau LH. Sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Kemudian yang kelima yaitu hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah dari otak atau bagian bawah otak. Perhatikan grafik siklus menstruasi. Kita lihat di gambar, bagian atas yaitu hormon, bagian tengah folikel, bagian bawah dinding endometrium. Siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu menstruasi. Terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma.
Sehingga di sini dinding endometrium mengalami peluruan. Kalau kita lihat di situ ada hormon. Di situ ada hormon estrogen dan hormon progesteron yang mengalami penghentian, jadi tidak berproduksi, sehingga dinding endometrium mengalami peluruan. Di sini terjadi pendarahan. Kemudian pada fase kedua, yaitu fase praovulasi. Di sini kelenjar hipofisis anterior menghasilkan hormon FSH yang akan mengubah folikel primer menjadi folikel sekunder. Folikel sekunder ini menghasilkan hormon estrogen. Nah, jadi kalau kamu lihat di fase praovulasi ini estrogen dan progesteron sudah mengalami kenaikan. Pada fase ketiga yaitu fase ovulasi. Di sini hormon estrogen yang dihasilkan oleh folikel sekunder ini akan mempengaruhi kelenjar hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH. Di sini hormon LH di fase ovulasi mengalami peningkatan. Hormon LH ini berfungsi untuk melepaskan sel telur. Sehingga karena hormon LH ini mengalami peningkatan, maka sel telur akan dilepaskan. Jadi ini sel telurnya lepas. Kemudian fase yang keempat ini akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron. Di sini di fase keempat ini hormon progesteron mengalami peningkatan sehingga dinding endometrium akan mengalami penebalan. Jika dinding endometrium ini nantinya di sini tidak ada sel telur yang dibuahi, maka dinding endometrium ini akan mengalami peluruan. Karena mengalami peluruan terjadi pendarahan. Tetapi kalau terjadi pembuahan, dinding endometrium ini akan semakin menebal untuk persiapan embrio yang akan menempel pada dinding endometrium. Jadi persiapan nanti kehamilan. Jadi nanti kalau pada fase ini tidak ada pembuahan, maka akan terjadi perdarahan atau peluruan dinding endometrium. Tetapi kalau terjadi pembuahan, maka siklus menstruasi nanti tidak akan terulang karena tidak ada perdarahan, sehingga ini akan terjadi semakin menebal. Demikian ya anak-anak, nanti kalian bisa belajar sendiri juga di internet boleh, di sumber yang lain juga boleh. Jadi nanti kalian bisa belajar di berbagai sumber. Sambil diingat, siklus menstruasi ada 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, atau fase praovulasi bisa dikatakan fase folikel. Kemudian yang ketiga fase ovulasi, yang keempat fase pasca ovulasi atau bisa dikatakan fase luteal. Untuk tugas, kalian buatkan grafik siklus menstruasi beserta fase-fase pada siklus menstruasi serta keterkaitannya dengan hormon-hormon pada sistem reproduksi. Nanti kalian kirimkan lewat file yang nanti saya berikan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, semoga pandemi cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.